Wassalam ala Sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, ma ba'd. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada malam hari ini kita hadir dalam rangka zikir maulid dan haul dari para almarhumin. Mudah-mudahan Allah ta'ala mengangkat derajat mereka. Para ulama kita yang telah meninggal dunia diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan yang hidup dijaga senantiasa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah ta'ala angkat derajat Ibunda Haji Muhammad Yahya Hajjah Aminah Hajjah Siti Aminah Hajar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala angkat derajatnya, dan Allah ta'ala lapangkan kuburannya, dan Allah ta'ala panjangkan umur kita dan keluarga besar kita, insyaAllah selalu diberikan keberkahan, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menyebutkan aktsiru min dzikri hadhil ladzat. Kita diperintahkan untuk banyak mengingat kematian. Kenapa kita disuruh banyak ingat kematian? Sebab kematian itu la yuzkaru fi dalilin ay minal amal illa wa kathara, wa la yuzkaru fi kathirin yani minal amal yani tulil amal illa wa qallalah. Tidaklah kematian disebut, diingat, dikenang di dalam pada amal ibadat yang sedikit, melainkan kalau ingat mati jadi banyak tuh amal ibadat, jadi memperbanyaknya. Dan tidaklah seseorang mengingat kematian dalam keadaan panjang rencana, panjang obsesi duniawi kalau ingat kematian, melainkan menjadi dikit dan berkurang obsesi dia. Al-maut bab kullun nas dakhiluhu. Kematian itu adalah ibaratnya suatu pintu. Semua orang bakalan masuk melalui pintu tersebut. Dan kematian itu adalah perjalanan satu arah. Yang udah jalan menuju kematian nggak ada lagi yang balik. Sampai jalan tembusnya nanti yaumil qiyamah, padang mahsyar. Dan seseorang idza mata mru'un faqad qamat qiyamatuh. Apabila seseorang meninggal dunia, berarti kiamatnya dia telah tiba. Itu kiamat kecilnya dia telah tiba. Dan kiamat yang terbesar baru kumpulnya manusia sekalian di padang mahsyar. Dan masing-masing bakal mendapatkan ganjaran atas apa yang dia lakukan. Alhasil kita hidup di dunia ini harus mati, wajib mati, mau nggak mau semuanya bakalan mati, maka bakalan meninggal dunia. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Setiap orang yang bernyawa pasti mencicipi kematian, dan kalian semuanya masing-masing akan diganjar sesuai apa yang dia lakukan. Fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa ma ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Yang bikin kebaikan dia bakal lihat hasil kebaikan yang dia lakukan. Yang bikin kejahatan dia bakal lihat hasil kejahatan yang dia lakukan. Besok diganjar, kita akan diganjar, dibalas atas perbuatan yang kita buat, atas ucapan yang kita ucapkan, baik ataupun buruk. Dan di hari tersebut, hari yang besar tersebut, faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Mau tahu siapa orang yang beruntung? Orang yang beruntung bukan yang punya harta banyak. Orang yang beruntung, yang pemenang, bukan orang yang punya mobil mewah. Orang yang beruntung, yang pemenang, bukan yang rumahnya megah, bukan yang punya keturunan banyak, bukan yang punya pengikut banyak. Orang yang beruntung bukan yang punya kursi kekuasaan tahta, bukan itu keberuntungan. Tapi orang yang beruntung, faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Barang siapa yang dijauhkan dari api neraka, dimasukkan ke dalam surga, maka dia telah untung. Dan segala harta kita, kalau nggak bisa membuat kita jauh dari neraka, masuk dalam surga, itu harta nggak bawa keberuntungan, bawa sial. Harta yang bawa keberuntungan, yang membuat kita jauh dari neraka, dekat dengan surga, masuk dalam surga. Setiap jabatan, kalau nggak bisa bikin kita jauh dari neraka, masuk ke dalam surga, maka jabatan tersebut bawa sial. Dan juga pengikut, popularitas, kalau tidak membuat kita jauh dari neraka, dekat dan masuk ke dalam surga, maka bawa sial semuanya. Al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'dhin adu.
perkongsian, persahabatan, perkawanan, persekutuan. Besok di hari kiamat satu sama lain menjadi permusuhan. Illal muttaqin, kecuali mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Beruntung orang-orang yang bertakwa. Barang siapa yang persahabatannya karena harta, harta bakalan habis. Kalau hartanya habis, persahabatan juga habis. Barang siapa yang persahabatannya, hubungannya karena tahta, tahta juga bakalan berakhir. Berapa tahun lagi? 4 tahun? 5 tahun? 10 tahun? 100 tahun? Bakalan habis. Tahta tersebut akan berakhir. Kalau tahtanya udah berakhir, persahabatannya juga berakhir. Namun barang siapa yang persahabatan dan cintanya semata-mata karena Allah, maka fa innallaha hayyun la yamut. Allah Maha hidup, enggak bakalan mati. Dan terus berlanjut persahabatannya sampai hari kiamat. Segala persahabatan yang dijalin karena Allah langgeng illal muttaqin. Namun persahabatan yang dijalin bukan karena Allah, karena tahta, karena harta, bakal bermusuhan besok di hari kiamat. Enggak tunggu hari kiamat, hatta di dunia udah bermusuhan. Pemilu tahun ini dan pemilu tahun sebelumnya, tahun sebelumnya, kemudian tahun ini, udah berubah. Yang tahun sebelumnya jadi teman, tahun ini jadi lawan, permusuhan. Yang tahun ini jadi lawan, besok jadi teman, dan begitu terus. Dunia seperti itu. Semuanya orang yang mengejar tahta, hatta kalau dia berfatwa, fatwanya berubah-ubah. Ini hari keluar fatwa, besok fatwanya lain. Lusa fatwanya lain lagi. Pemilu tahun ini fatwanya lain, pemilu tahun berikutnya fatwanya lain. Begitu, tahun berikutnya berubah lagi. Mainkah mempermainkan fatwa? Wala taqulu lima tawsifu alsinatukumul kadzib. Hadza halal wa hadza haram litaftaru 'ala Allahi al-kadzib. Innal ladzina yaftaruna 'ala Allahi al-kadziba la yuflihun. Jangan kamu berucap lancang dengan lidahmu yang berbohong. Ini halal, ini haram, sebagai penipuan dengan mengatasnamakan Tuhan. Sesungguhnya mereka yang menipu dengan mengatasnamakan Allah nggak bakalan menang, nggak bakalan berjaya, nggak bakalan beruntung, celaka. Waliyadzubillah min dzalik. Dan ketahuilah saudara-saudara sekalian, sesungguhnya orang-orang yang kita peringati halnya mereka para aulia, para sholihin, orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama yang kalau kita melihat wajah mereka mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah para salaf kita yang terdahulu, yang membawa agama Islam ke negeri ini, yang membawa dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang ngajak hanya kepada Allah. Enggak ada keinginan duniawi, enggak kepengen harta, enggak kepengen tahta, enggak menginginkan popularitas. Ngajak manusia hanya ke Allah, bukan ke calon, bukan ke partai, bukan ke kelompok, bukan ke organisasinya. Ngajak orang kepada Allah, mengajak semua calon, mengajak semua partai, mengajak semua organisasi hanya kepada Allah, bukan kepada lainnya. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Siapa yang lebih bagus di dalam berucap melebihi orang yang mengajak kepada Allah, hanya kepada Allah dia mengajak, dan beramal saleh, dan dengan bangga dia menunjukkan sikapnya innani minal muslimin, sebagai muslim yang sejati. Siapa muslim yang sejati? Man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi, yang membuat muslimin lain selamat dari mulutnya, selamat dari tangannya. Saudara-saudara sekalian, hadirnya kita di majlis yang semacam ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menyebutkan di dalam hadis qudsi, Allah Ta'ala berfirman, wajabat mahabbati, wajib pasti harus mendapatkan cinta dariku. Siapa yang pasti mendapatkan cinta dari Allah? Mereka adalah orang lil mutahabbina fiyya wal mutazawirina fiyya wal mutajalisina fiyya wal mutabadzilina fiyya. Pasti mendapatkan cinta dariku. Siapa gerangan? Orang-orang yang saling mencintai karena Allah. Karena Allah. Karena Allah, bukan karena lainnya, bukan karena dunia, bukan karena partai, bukan karena politik, bukan karena harta, bukan karena popularitas,
bukan karena kekayaan, bukan, karena Allah. Orang yang saling mencintai karena Allah wajib mendapatkan cinta dariku. Orang yang punya kriteria mencintai karena Allah, cinta karena Allah. Dan juga saling berziarah, berkunjung karena Allah. Ziarah, datang karena Allah, bukan karena hal lainnya. Wal mutajalisina fiyah, saling duduk bersama-sama, duduknya, ngumpulnya karena Allah, bukan karena harta, bukan karena tahta, bukan karena punya kepentingan duniawi. Duduk ngumpul karena kepentingan, bukan. Wal mutabadzilina fiyah, saling berkorban karena Allah, saling bantu, saling tolong, saling memberi, saling peduli, saling berkorban karena Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka ini wajib pasti mendapatkan kecintaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Barang siapa yang karena Allah subhanahu wa ta'ala, ciri cinta karena Allah, ciri duduk karena Allah, ciri ngumpul karena Allah, ciri berkorban karena Allah. Cirinya apa sih? Setiap orang mengklaim karena Allah, untuk Allah. Semuanya mengklaim demikian. Orang sih bisa klaim semaunya, tapi hakikatnya apa? Apa hakikatnya? Hakikatnya ciri cinta karena Allah dan kumpul karena Allah, duduk karena Allah, pengorbanan karena Allah, tidak dinodai dengan kemaksiatan. Apa itu kemaksiatan? Semuanya kemaksiatan. Bukan kita, saya anti kepada kemaksiatan yang satu, tapi kemaksiatan yang ini tetap saya pegang. Itu namanya double standar. Anti kepada semua kemaksiatan dilakukan oleh siapapun, walaupun pelakunya diri sendiri, keluarga sendiri, pengikut sendiri. Anti kepada semua kemaksiatan, siapapun pelakunya, walaupun yang melakukan diri sendiri, walaupun yang melakukan orang yang dia cintai. Ciri perkumpulan karena Allah Ta'ala tidak dinodai dengan kemaksiatan. Apa itu kemaksiatan? Kemaksiatan mata, kemaksiatan telinga, kemaksiatan mulut, kemaksiatan aurat, kemaluan. Zina adalah kemaksiatan. Minum-minuman keras adalah kemaksiatan. Riba adalah kemaksiatan. Menzalimi orang, mencuri, kemaksiatan. Menumpahkan darah orang lain, kemaksiatan. Mukul orang tanpa hak, kemaksiatan. Itu Nabi Muhammad SAW disebutkan bahwasanya beliau tangannya nggak pernah dipakai untuk mukul manusia, untuk mukul muslim, bahkan mukul orang kafir, bahkan untuk memukul hewan, bahkan untuk orang-orang yang musyrikin nggak pernah dipukul oleh Rasulullah, illa an yakuna jihad fisabilillah, kecuali di dalam peperangan, saat berperang jihad fisabilillah. Lain daripada itu tidak pernah memukul, hatta hewan, hatta binatang tidak dipukul oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan binatang pun juga sampai datang mengadu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Datang unta ketika Nabi mendengar suara gaduh di dalam sebuah peternakan, dalam sebuah kebun. Dia bilang, apa ini, ada apa? Ada unta yang tiba-tiba unta tersebut menyerang siapapun yang masuk. Rasulullah bilang, buka, saya mau dengar, saya mau masuk. Maka dibuka pintunya, itu unta begitu melihat Nabi Muhammad langsung berlari mendekat kepada Rasulullah. Dia berlari. Begitu sampai di hadapan Rasulullah langsung berhenti. Apa yang dia lakukan? Unta tersebut menundukkan kepalanya sambil menekuk kaki depannya, menundukkan kepalanya, menempelkan bibirnya ke kaki Nabi Muhammad, mencium kakinya Rasulullah, bersujud kepada Rasulullah. Sayyidina Abu Bakar selalu bilang, ontak saja bersujud kepada Nabi Muhammad, nah kita umatnya lebih pantas buat bersujud. Nabi menjawab, la lau amartu ahadan ayyasjuda li ahadin la amartul mar'a an tasjuda li zawjiha. Seandainya aku perintahkan seseorang untuk bersujud kepada orang lain, niscaya aku akan perintahkan seorang istri bersujud kepada suaminya. Saking besarnya haknya suami. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi saya tidak memerintahkan manusia untuk sujud kepada manusia, nggak boleh. Layang bagi,
Lirajulin an yasjuda li ahad. Enggak boleh orang manusia sujud kepada manusia lain. Kemudian setelah itu unta bersujud dan mencium kaki Nabi Muhammad, itu unta bangkit dan mendekatkan mulutnya ke telinga Rasulullah sambil bergerak-gerak. Terus Nabi Muhammad pun juga berbisik di telinga unta tersebut. Unta itu kembali berbisik. Begitu. Subhanallah, apa yang diomongin antara unta dengan Nabi Muhammad. Maka Rasulullah SAW bilang, mana pemilik unta? Sini. Ini unta rupanya dia marah. Dia komplain. Komplain apa? Unta tersebut, dia komplain. Dia bilang bahwasanya dia selama ini diberikan pekerjaan yang berat, tapi dikasih makannya sedikit. Dan bertahun-tahun demikianlah, kasih pekerjaan yang berat-berat tapi dikasih makannya sedikit. Betul begitu? Dia bilang, betul ya Rasulullah. Memang itu yang saya lakukan. Tapi karena ini unta udah minta tolong kepada Nabi Muhammad, Rasul udah bicara, mulai sekarang unta ini kerjaannya makan aja dan tidak perlu bekerja lagi. Subhanallah. Wahakala. Orang yang dekat kepada Rasulullah nggak bakalan kecewa. Hatta hewan, hatta binatang. Nabi Muhammad punya kasih sayang bahkan terhadap hewan, bahkan terhadap binatang. Jaga diri kita dari kemaksiatan. Kita cinta kepada seseorang, jangan maksiat. Dari perzinaan, dari pencurian, kemudian juga zalimin orang lain. Apalagi sesama muslim. Tiap muslim, kullu muslim ala muslim haram. Tiap muslim dengan muslim lain haram. Saling mengganggu. Mengganggu apa? Darahnya ditumpahkan. Nggak boleh menumpahkan darah muslim lain. Menumpahkan darahnya, ataupun menzalimi, ngambil hartanya, ataupun kehormatannya dinodai dengan cacian dan makian. Haram. Siapapun pelakunya, mau pelakunya rakyat, mau pelakunya pejabat, mau pelakunya ustadz, yang haram tetap haram. Zina haram, minum-minuman keras haram, pencurian haram, pembunuhan sesama muslim tanpa hak haram, bergosip haram, mencaci maki haram, provokasi atau namimah haram. Siapapun pelakunya, mau pelakunya pejabat haram, mau pelakunya rakyat biasa haram, mau pelakunya ustadz haram, haram, haram. Siapa yang bilang? Nabi Muhammad, kullu muslim ala muslim haram. Setiap muslim haram mengganggu muslim lain, darahnya, hartanya, kehormatannya. Nabi Muhammad SAW pernah bilang tentang riba. Tahu apa itu riba? Riba adalah haram, termasuk dosa besar. Dilaknat pelakunya dan semua orang yang berkaitan dengan riba tersebut dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus Nabi Muhammad bilang bahwasanya riba bid'ah wa thalathun baba atau syu'bah. Riba jenis prakteknya itu ada 30 sekian jenis praktek riba. Ada 30 sekian pintu. Adnaha, praktek riba yang paling ringan, yang paling mendingan, yang paling ringan itu dosanya misal ayyan kiharajul ummah. Dosa riba yang paling ringan dosanya seperti dosa seseorang berzina dengan ibunya sendiri. Yang paling ringan. Adapun masuk dalam kategori riba yang paling tinggi tingkatannya, ada 30 sekian nih, yang tingkatan 1 yang paling bawah dosanya seperti berzina dengan ibu sendiri. Adapun jenis masuk dalam kategori riba yang paling tinggi, yang paling tinggi, apa yang paling tinggi? Masuk dalam kategori riba paling tinggi, tatawulur rajul fi 'irdi akhihil muslim. Ketika seseorang menodai kehormatan saudaranya muslim dengan lidahnya, dia mencaci, dia memaki, dia melaknat, dia mengutuk seorang muslim, kemudian juga dia bergosip, mengumpat, melakukan ujaran-ujaran yang tidak baik terhadap muslim tersebut. Fahadha haram. Baik tindakan haram ini dilakukan di bar, di konser, ataupun di majelis ta'lim. Yang haram-haram. Baik dilakukan oleh pejabat,
oleh rakyat ataupun oleh ustaz. Tiap muslim, kalau muslimnya baru aja masuk Islam, belum disunat, dia muslim, punya hak, nggak jadi gugur haknya. Walaupun muslimnya belum sembahyang, baru semenit yang lalu mengucap 2 kalimat syahadat, dia muslim, saudara kita, tetap saudara kita. Muslimnya kebetulan muslimnya adalah tukang becak, tetap muslim. Kebetulan muslimnya adalah tukang ojek, muslim. Muslimnya nelayan, muslim. Muslimnya pedagang, muslim. Petani, muslim. Muslimnya adalah pejabat, muslim. Tentara, polisi, menteri, gubernur, presiden, muslim bukan? Tetap muslim. Punya hak, nggak jadi gugur haknya. Nabi yang bilang, muslimnya adalah ustadz, kiai, ulama, tetap muslim. Haram damuhu wa maluhu wa irduh. Haram untuk diganggu. Darahnya, kehormatannya, dan juga hartanya. Tiap orang punya hak, tiap orang punya kewajiban, dan Islam menetapkan itu semuanya. Ajaran Allah Subhanahu wa taala. Ya ibadi, kata Allah dalam hadis qudsi, inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharrama fala tadzalamu. Wahai hamba-hambaku, aku haramkan kezaliman atas diriku. Allah sang pencipta berhak melakukan apapun. Kita punya apa namanya? Punya pulpen, punya kayu, kita mau patahkan kayu kita mau buang, kita mau bakar, haknya kita kan? Dan kita semuanya adalah milik Allah. Allah mau apain kita? Allah punya hak. Namun Allah Ta'ala bilang, aku mengharamkan kezaliman terhadap diriku dan aku jadikan di antara kalian haram. Maka jangan kalian satu sama lain saling menzalimi. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Az-zulmu zulumat yaumil qiyamah." Kezaliman adalah kegelapan hari kiamat. Itu yang bikin kuburan gelap. Itu yang bikin muka gelap. Itu yang bikin pikiran kita gelap. Atau zulum. Itu yang bikin di akhirat dibangkit hari kiamat dalam keadaan gelap gulita. Az-zulmu zulumat yaumil qiyamah. Jangan saling menzalimi. Ada Rasulullah SAW melewati 2 kuburan orang yang meninggal dunia udah dikubur. Terus Nabi bilang bahwasanya orang yang dikuburkan di 2 pemakaman ini yu'azzaban. Mereka dua-duanya disiksa, diazab dalam kuburnya sekarang. Amma ahad wa ma yu'azzabani fi kabir. Mereka bukan diazab dalam perkara yang besar. Bala, kata Rasulullah, walaupun itu perkara kecil di mata manusia, tapi itu besar di mata Allah Ta'ala. Apa 2 hal besar tersebut? Yang satu, kana la yastabri minal baul. Dia kalau buang air kecil, ya, dia tidak memastikan kalau sudah suci, udah kelar tetesan air kencingnya dia. Buru-buru langsung berdiri, netes lagi, najis lagi, dan dia sholat dalam keadaan demikian. Pastikan tuntas sudah tanpa was-was. Was-was ciri orang jahil. Orang yang berilmu tidak was-was. Dan Allah Ta'ala menjadikan niat adalah ibadat, keberhati-hatian adalah ibadat, jaga diri dari najis ibadat, wudu ibadat, dalam wudu ada basuh muka ibadat. Tapi was-was bukan ibadat. Was-was bukan pengabdian kepada Allah. Was-was adalah permainan setan. Jangan was-was. Terus orang kalau ini kan banyak orang suka was-was. Mau sholat takbir was-was. Mau wudu, ambil wudu tuh di kamar mandi sampai lama was-was. Kalau dia buang air kecil was-was. Berhati-hati ya tanpa was-was. Kalau sudah was-was begitu keliru. Mau was-was, was-was bukan di dalam takbir, bukan di dalam wudu, bukan di dalam istinja, tapi was-was di dalam makan haknya orang lain. Urusan makanan, sikap makan, tapi giliran sholat ya was-was. Kalau makan dia nggak was-was, halal atau enggak? Ini kamu dapat dari mana? Dari fulan. Fulan dapat dari mana? Dari tanya.
Itu bagus. Was-was urusan makanan. Barang siapa yang nggak peduli yang masuk ke dalam perutnya apa, Allah nggak peduli nih orang masuk neraka dari pintu mana aja, yang penting mesti masuk. Was-was urusan makanan. Was-was menjaga diri dari yang haram. Tahu menjaga diri dari yang haram? Jangan berucap yang tidak baik, jangan berghibah, jangan bergosip, jangan mencaci, jangan memakai was-was. Ini kagak, was-wasnya urusan salat, bukan tempatnya. Hal yang semacam itu. Kemudian juga yang satu, dia diazab gara-gara yaitu lam yastabri minal baul. Yang kedua, diazab karena yamshi bin namimah. Dia jalan keluyuran kemana-mana mengadu domba, namimah. Namimah naglu kalamil ghair bighasdil iftitan. Dia bawa satu omongan dari satu orang disampaikan ke orang lain, disampaikan ke orang lain. Tujuannya agar orang yang dia sampaikan membenci sumber omongan itu, agar saling membenci. Itu namanya namimah. Dan namimah, Nabi bilang la yadkhulul jannah al-battat an-namam. Enggak bakalan masuk ke dalam surga orang yang tukang namimah. Baik pelaku namimahnya rakyat ataupun pejabat ataupun ustadz. Baik objek namimahnya mengadu domba antara orang dengan rakyat lain atau pejabat lain atau ustadz lain. Oh, kita boleh mengadu domba, kita haram namimah antara satu orang dengan orang lain, antara tetangga dengan tetangga, antara suami dengan istri. Tapi kalau kita ngadu domba, nyampein tentang pemerintah, tentang pejabat, halal. Halal dari mana? Yang haram tetap haram, siapapun individunya. Ataupun tentang ulama, tentang ustadz lain, kita adu domba namimah, haram tetap haram. Walaupun dia bilang atas nama agama, haram. Mau atas nama agama, mau atas nama ekonomi, mau atas nama kesehatan, yang haram tetap haram. Namimah. Sampai Rasulullah bilang bahwasanya syiraru ibadillah, seburuk-buruknya hamba Allah, seburuk-buruknya makhluk Allah. Siapa sih seburuk-buruknya makhluk Allah? Kita mau tahu. Siapa? Pejabatkah? Rakyatkah? Siapa? Seburuk-buruk makhluk Allah? Ustadzkah? Atau siapa seburuk-buruk makhluk Allah? Nabi bilang syiraru khalqillah, syiraru ibadillah, al-masya'una bin namimah, al-mufarriguna bainal ahibbah. Seburuk-buruknya makhluk Allah adalah yang jalan gentayangan kemana-mana untuk mengadu domba, untuk memprovokasi, yang memecah belah antara orang yang saling mengasihi. Baik yang tukang gentayangan ini oknum pemerintahan, atau oknum rakyat, atau oknum ustadz, haram. Dan seburuk-buruknya manusia mereka. Pejabat yang tukang namimah, pejabat yang seburuk-buruknya makhluk Allah. Rakyat yang tukang namimah, seburuk-buruknya rakyat. Ustadz yang tukang namimah, seburuk-buruknya ustadz. Siapa yang bilang? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah ditanya tentang satu wanita. Ya Rasulullah, ada satu perempuan, kanat tagumul lail wa tasumun nahar. Ini perempuan, masya Allah, kerjaannya tahu gak apa? Kerjaannya tukang bangun malam. Kalau siang selalu puasa. Kalau malam semalam suntuk, tahajud. Tiap malam tahajud. Kalau siang kerjaannya sepanjang hari itu selalu puasa tiap hari. Itu kerjaannya. Hebat kan kalau kita bilang, oh ini wali nih. Tapi satu punya kekurangan. Apa kekurangannya dia? Walakinnaha tu'zi jaraha bilisaniha. Namun dia mengganggu kawasannya, mengganggu lingkungannya, mengganggu masyarakat sekitarnya, tetangganya dia, lingkungan masyarakat sekitar, kampungnya, diganggu dengan mulutnya, dengan cacian, makian, namimah, adu domba, ujaran kebencian dan lain sebagainya. Terus Nabi bilang apa? Tentang wanita yang tukang sholat, yang tukang puasa. Nabi bilang,
la khaira fiha hiya finnar. Tidak ada baiknya wanita ini, dia di neraka. Nah itu kebaikan yang lain, sholatnya, puasanya, tidak ada baiknya kata Rasulullah. Kalau Rasul bilang nggak ada baiknya, terus kita masih mau bilang baik. Fatwa-fatwanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sampai mengatakan, nih orang yang dikubur ini disiksa gara-gara namimah. Dan Nabi bilang bahwasanya la yadkhulul jannah al-ghattat, an-namam, enggak bakalan masuk ke dalam surga. Dalam tafsir surat An-Nun, hammazim masya'in binamim manna'in lil khairi mu'tadin athim hutulin ba'da dzalika zanim. Itu ahli tafsir menyebutkan bahwasanya biasanya dari ayat ini tuh orang yang tukang namimah biasanya tuh anak hasil zina. Sampai begitu. Wal iyadu billahi min dzalik. Walidzalik ciri kumpulan yang dijalin karena cinta, karena Allah, jangan dinodai dengan yang haram di dalamnya. Maka berubah jadi kumpulnya karena setan. Walaupun kita megang Quran sambil minum minuman keras, boleh kagak? Haram. Megang Quran sambil megang narkoba, sambil nyuntik, haram. Megang Quran sambil berzina, haram. Megang Quran sambil nonton porno, boleh nggak? Haram. Walaupun sambil megang Quran sambil mencaci, sambil memaki, sambil memprovokasi, sambil mendengki, membenci, haram. Justru kamu menodai Quran, menistakan Quran, menistakan majelis, menistakan haul, menistakan maulid Nabi besar Muhammad, menistakan takbir. Korupsi sambil takbir haram. Dan korupsinya haram, dan ucapan dia takbir haram, menistakan takbir. Minum minuman keras sambil mabuk, takbir saya mabuk, haram, dan menistakan takbir, haram yang lain. Berzina sambil takbir, zinanya haram, takbirnya haram. Waliyadzubillah min dzalik. Begitu juga mencaci, mendengki, bergosip, mengumpat, memprovokasi, ada penistaan terhadap takbir. Saudara-saudara sekalian, sebaik-baiknya jalan yang ditempuh, jalannya para kiai kita, ajengan kita, muallimin kita, yang urusannya Al-Quran. Ngajak orang, jangan maksiat, tutup aurat, batasan antara laki dan perempuan dijaga. Ngajarin kita makan makanan yang halal, hindari yang haram. Kerjaan yang ngajak orang, ayo sholat jamaah, bangun malam, tahajud, jaga mata, nggak mau ngelihat yang haram. Ada sebaik-baiknya ajarannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Jalla Jalaluhu Ta'ala Azamatuh berfirman di dalam Al-Quran, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Siapa yang lebih baik daripada ngajak orang kepada Allah Jalla Jalaluhu Ta'ala Azamatuh. Karenanya itu, ayo kumpulnya kita karena Allah Ta'ala kita jaga agar betul-betul tetap murni karena Allah. Alhamdulillah, insyaallah di tempat yang semacam ini akan didirikan pesantren, majelis ta'lim, tempat ilmu, insyaallah tempat zikir, tempat dakwah, nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mudah-mudahan Allah Ta'ala tetap jaga nikmat ini dan makin makmur, makin berkah insyaallah. Alhamdulillah, nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita hidup nih ngumpul begini, saling bersaudara. Enak gak kita duduk nggak ada benci sama orang, nggak ada dengki sama orang, nggak ada prasangka buruk kepada orang. Apa kita mau suka, lebih enak duduk wah sambil sebel, curiga, wah ini partai sono, ini kubu sono, ini dikasih label, ini begini, dikasih label. Terus kamu bilang semuanya ini buat Allah, buat Islam. Islam yang mana? Allah yang mana yang kamu maksud? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa ayyakuna khairan minhunna wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuq ba'da al-iman wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menyebutkan bahwa inna ba'dadh dhanni wala tajassasu, dilarang memata-matai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengingatkan kita jangan kita tatabu aurat akhihil muslim, mencari-cari kekurangan, kesalahan orang lain, cari
dosanya orang. Dosanya kita aja belum diampuni nama Allah Subhanahu wa taala. Dosa kita masih banyak, belum beres. Tapi kita udah sibuk dengan dosanya orang lain. Tahu gak, yang sibuk dengan kehidupannya orang lain adalah orang yang gak punya kehidupan. Sibuk sama kehidupannya orang, dia gak punya kehidupan. Gak bahagia hidupnya, dia gak punya kehidupan. Sibuk dengan hidupnya orang. Urusin hidupnya kita. Ini hari, saya udah buka Facebook, saya udah buka WhatsApp, saya udah buka Instagram, saya udah buka semua komentar-komentarnya. Saya udah buka YouTube, saya udah buka info ini, saya udah buka berita, udah buka channel ini, buka channel ini. Buka hal ini dan hal itu. Semuanya dibuka kecuali Al-Quran. Al-Quran belum dibuka. Ini hari udah baca berapa juz? Udah baca berapa juz? Duha udah belum? Tadi. Witir udah belum dikerjain? Ini hari udah baca Latif belum? Boro-boro. Sibuk gosipin orang. Sibuk sama dosanya orang. Tapi dia melupakan dosanya sendiri. Karena itu, ayo, momen haul, momen maulid, pakai untuk doa kepada Allah Ta'ala biar diberikan syifa, kesembuhan. Kita pengen otak kita sembuh dari kecacatan pola pikir. Kita pengen mata kita sembuh dari kecenderungan dan kecanduan kepada pornografi dan kecanduan kepada aibnya orang. Mata kecanduan pengen liatin, pengen nyari aibnya orang. Kita pengen mulut kita sembuh dari ujaran-ujaran yang kotor, perkataan yang kotor. Virus yang ada di mulut, bersihin. Itu ada satu orang bergosip, kedengaran oleh Rasulullah, maka Nabi bilang kepada wanita tersebut, ulfudhi, buang dari mulutmu. Apa yang saya buang? Bilang, buang dari mulutmu. Maka dia buka mulutnya, tahu-tahu keluar bangkai dari mulutnya. Mukjizatnya Nabi Muhammad. Dari mana nih bangkai? Ini adalah daging saudaramu yang tadi kamu makan karena menggosipkan dia, menceritakan keburukan dia. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan. Dan itu bangkai lebih kotor, lebih beracun, lebih berbahaya daripada virus corona. Jaga mulut kita dari virus. Ketika tangan kita selamat dari darah, jangan kita lumuri mulut kita dengan darah orang. Ada orang ditimpa musibah, ditimpa keburukan atau pembunuhan atau apa, bilang mampus, rasain, syukurin. Akhirnya kita ikut andil di dalam darahnya mereka. Yang ridho dengan kemaksiatan, maksiat. Ridho dengan pembunuhan, itu sama dosanya. Ridho dengan kezaliman, ridho dengan kemaksiatan dilakukan oleh siapapun yang melakukannya. Mau yang melakukannya rakyat, pejabat, atau ustadz, siapapun. Dakwah Nabi Muhammad buat semuanya, rata semuanya, siapapun yang melakukannya. Jangan hatta Nabi Muhammad SAW, beliau bilang di dalam hadis, "Lau saragat Fatimah binti Muhammad wa hasyaha min dzalik, hasyaha min dzalik, hasyaha min dzalik, la qata'tu yadaha." Seandainya putriku Siti Fatimah mencuri, dan nggak mungkin, mustahil. Seandainya, kata Rasulullah, aku sendiri yang bakal potong tangannya. Aku sendiri. Mau yang melakukannya orang yang kita cintai, yang kita sukai, yang melakukan yang haram, haram, siapapun pelakunya. Jaga diri kita, rumah kita. Rumah kita, nyalakan di situ, sibukkan di rumah kita dengan zikir, dengan sholawat, dengan Al-Quran. Kaum wanita kita jaga, tutup aurat mereka. Sibukkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sibuk dengan yang lain. Jangan sibuk dengan berita. Cukup, udah buang tuh berita semuanya. Hal-hal yang ada di situ. Sibukkan diri kita dengan berita yang ada di dalam Al-Quran, dengan hadisnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sibuk kita dengan hal yang lain, nggak tahu nih syurutul wudu kita masih belum paham. Mubtilatus shalah kita nggak paham, mubtilatul wudu kita nggak ngerti, syurutus shalah kita nggak paham, bacaan Fatihah kita masih berantakan. Kita sibuk dengan hal yang lain. Kita besok hari kiamat maaf, kita masuk kubur nggak bakalan ditanya, diinterogasi tentang dosanya. Menteri, pejabat, presiden, maling, garong, hatta dosanya Fir'aun kita nggak ditanya. Siapa yang lebih jahat dari Fir'aun? Dosanya iblis, kita nggak ditanya tentang dosanya iblis. Tapi kita ditanya tentang dosa kita yang masih belum beres. Jangan hidup kita di dunia dipakai buat sibuk dengan dosanya orang, kita lupa sama dosa kita. Nggak taunya besok di hari kiamat kita ditanya bukan tentang dosa orang, tapi tentang dosa yang kita lakukan.
Kaum wanitamu nggak pakai kerudung, buka-bukaan aurat. Begitu anak kamu yang terjeblos dalam narkoba, ini dalam pergaulan bebas. Begitu yang kecanduan dengan pornografi dan lain sebagainya. Waliyadzubillah min dzalik. Jaga diri kita. Gu anfusakum wa ahlikum nara. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan ketentraman di negeri kita ini, jadi selalu diberikan kedamaian, dijaga dari fitnah dan kerusuhan, dan Allah Ta'ala makmurkan majlis-majlis ilmu dengan hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah Ta'ala sahkan kumpulnya kita semata-mata karena cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan keberkahan di dalam majlis ini, dan guru-guru kita senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah Ta'ala angkat derajat mereka yang telah meninggal dunia, diangkat derajatnya oleh Allah Ta'ala, diampunkan dosa-dosanya, dilapangkan kuburannya, dijadikan kita kaum muslimin dan muslimin yang paling manfaat bagi muslimin lain, yang paling berkah bagi muslimin lain. Ala hadhihi niyya wa ala niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi sirril Fatihah. اللهم تقبل دعوات، عجل بالإجابات، وفقنا الأعمال باقية الصالحات، ورزقنا حسن الخاتم عند الممات برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.